Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti dan juga melayani dalam perjamuan Kamis Putih yang akan diselenggarakan dan dilayankan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan kita mengaku dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 260 bait pertama dan kedua. Kita sarengan ngerpekaken Kidung Pasamuan Kristen BMGJ kaliatus swidak pada kapisan dan kalih Sang Kristus Gusti. Sang Kristus Gusti Maha Mulya tetap ring bumi lan manjalma ngesorken slira pindho abdi ngruwat yang dosa mrepasuki prot yang pracaya prowartakna Injil kang suci salaminyo tanah ceker terwasetriyo Git Gusti nganti salaminyo Sang Kristus Gusti Maha Suci sinalip sedo grembat dosa manungsa rukun lan Sang Rama tanah telesa ing bardaya rot yang pracaya prowartakna Injil kang suci salaminyo tanah ceker terwasetriyo Gusti nganti salaminyo. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kami. Kami mensyukuri atas anugerah penyelamatan dari Tuhan yang memulihkan relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama manusia, dan juga relasi kami dengan alam semesta. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berhimpun, bersekutu untuk mempersiapkan diri, mengingat kembali akan karya pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua yang menderita sengsara, mati, disalibkan di Golgota, dan kemudian bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Maka sebelum kami menerima dan melayani bersama dalam perjamuan Kamis Putih, kami mempersiapkan diri untuk layak menghadap ke meja perjamuan Tuhan. Tuhan berkati persiapan kami agar kami benar-benar mengingat akan cinta kasih Tuhan dan kami juga bersedia untuk meneladan Kristus Yesus mengorbankan kehidupan kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah pelayanan bersama. Maka saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka telinga kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan
Roh Kudus memberkati kami dengan hikmat sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus memberi kami kemampuan sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Tuhan berkenan untuk mendengarkan seru doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengharapan kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan di sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persiapan kita pengujian diri untuk mengikuti dan melayani bersama dalam perjamuan Kamis Putih, mari kita terima bersama kesaksian Injil Markus pasal 14 ayat 13 sampai dengan 16. Inilah firman Tuhan, kesaksian Injil Markus pasal 14 ayat 13 sampai dengan 16. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tradisi makan dan minum dalam perjamuan Paskah menjadi sebuah bagian ritual kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, dan tentu juga menjadi bagian dari ritual Yesus bersama dengan murid-muridnya. Maka perikop kita tadi juga berbicara dan juga menjelaskan bahwa Yesus menghendaki makan dan minum bersama dengan murid-muridnya untuk perjamuan Paskah itu. Perjamuan Paskah yang tentu saja mengingat kembali akan kasih Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Perjamuan Paskah yang tentu juga mengingatkan kembali akan anugerah penyelamatan Tuhan ketika malaikat maut membunuh anak-anak dan juga orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu. Dan dengan perjamuan Paskah tersebut juga menjadi simbol kebersamaan dan kesatuan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi untuk mengadakan perjamuan Paskah, yang menarik untuk kita perhatikan adalah Yesus menghendaki 2 orang muridnya untuk mempersiapkan tempat. Yesus menghendaki 2 orang muridnya untuk mencari tempat perjamuan Paskah di kota Yerusalem. Dan Yesus kemudian juga memberikan petunjuk kepada 2 orang muridnya bahwa ketika mereka nanti berjumpa dengan seseorang yang membawa kendi berisi air, dan mereka harus berkata dan juga bertanya kepada orang tersebut di mana ruang yang bisa digunakan untuk perjamuan Paskah. Dan benar apa yang kemudian diberikan oleh Tuhan Yesus, petunjuk-petunjuk dan juga tanda-tanda yang sangat jelas itu, maka kedua murid itu kemudian melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan di akhir bacaan kita kemudian dijelaskan oleh penulis Injil Markus, mereka, Yesus dan murid-muridnya pun kemudian makan dan minum bersama untuk merayakan Paskah. Dari situ kita bisa belajar bersama bahwa meskipun Tuhan Yesus itu maha kuasa, ia dapat melakukan apapun juga, tetapi Yesus ingin memberdayakan murid-muridnya.
Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk mempersiapkan tempat perjamuan Paskah. Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk mencari tempat perjamuan Paskah. Yesus memerintahkan 2 muridnya untuk kemudian menemukan tempat yang tepat bagi pelaksanaan perjamuan Paskah Yesus dan murid-muridnya saat itu. Dan Yesus memberdayakan murid-muridnya sehingga murid-muridnya pun kemudian juga dapat memberikan dan mempersembahkan talenta yang mereka miliki untuk kebersamaan, untuk makan dan minum perjamuan Paskah pada saat itu. Seandainya 2 orang murid itu banyak alasan, mereka dapat saja mengatakan, saya malas guru, saya tidak mau. Saya capek guru, yang lain saja. Saya tidak mau guru karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga saya harus di sini saja bersama dengan guru. Tentu saja perjamuan Paskah itu tidak akan terjadi. Tetapi karena 2 murid itu kemudian memberikan hati, memberikan hidup mereka, maka perjamuan Paskah untuk Yesus dan murid-muridnya pun kemudian dapat terlaksana seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Berefleksi dari firman tersebut, saudara-saudara, perjamuan Kamis Putih atau perjamuan menjelang Paskah yang akan kita nikmati dan kita layankan bersama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 menjadi satu hal untuk kita renungkan bersama tentang mempersembahkan hidup dan juga tentang kebersamaan. 2 orang murid Yesus mempersembahkan hidup untuk kebersamaan mereka, sehingga terjadilah Paskah untuk Yesus dan murid-muridnya. Demikian juga ketika kita dalam suasana Paskah ini merayakan dan mengingat kembali akan kesengsaraan, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah suasana gereja kita yang sedang membangun kompleks GKJ Danukusuman Dewi Sartika 38. Disinilah kekuatan dari perjamuan Paskah itu menggerakkan kita semua, majelis gereja, komisi, pengurus blok dan seluruh aktivis gereja, demikian juga jemaat gereja untuk memberikan hidup kita, talenta kita demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar seperti 2 orang murid yang diutus oleh Yesus untuk mempersiapkan tempat perjamuan Paskah. Bukankah itu juga menjadi panggilan kita? Kita semua sebagai bagian dari GKJ Danukusuman saat ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, persiapkan tempat Paskah untukku di Jalan Dewi Sartika 38. Apakah kita kemudian juga mau bergerak seperti 2 orang murid itu? Atau kita justru akan banyak alasan untuk menolak perintah dan juga panggilan Tuhan bagi kita semua untuk pembangunan kompleks GKJ Danukusuman Dewi Sartika 38. Dan tentunya yang kedua, kita juga belajar bahwa perjamuan Paskah itu juga berbicara tentang kebersamaan. 2 orang murid itu mengorbankan hidupnya, memberikan waktunya dan memberikan juga tenaganya, sehingga mereka kemudian mempersiapkan tempat untuk Tuhan Yesus dan rekan-rekan murid-murid yang lain. Mereka tidak menghitung apa untungnya untuk dirinya sendiri. Mereka segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, hanya untuk makan dan minum bersama. Mereka tidak memperhitungkan apakah yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Tetapi mereka bersukacita ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, rekan-rekan 2 orang murid ini kemudian dapat makan dan minum bersama. Bukankah ini juga panggilan bagi kita, bahwa ketika kita mempersiapkan tempat Paskah, tempat perjamuan Paskah untuk Tuhan Yesus di Jalan Dewi Sartika 38, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi ini adalah untuk kebersamaan kita. Ini adalah untuk Tuhan Yesus dan juga kita semua sebagai murid-muridnya dan juga sebagai anak-anaknya.
Maka mari kita mengingat kembali akan panggilan Tuhan bagi 2 orang murid yang diutus ke Yerusalem untuk mempersiapkan perjamuan Paskah yang tentu saja dengan segala kelengkapannya, dengan ubah rampe yang dibutuhkan untuk perjamuan Paskah. Demikian juga kita, mari kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk mau diutus oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, mempersiapkan rumah Tuhan untuk merayakan Paskah Tuhan Yesus pada saatnya nanti. Dan juga mari kita memberikan hidup kita untuk kebersamaan kita, saiyek bangun dalam asanane Gusti. Kita bersama-sama, kita bersatu untuk terus membangun kerajaan Tuhan Allah di tengah dunia ini melalui pembangunan kompleks GKJ Tahanukusuman Dewi Sartika 38. Kiranya perjamuan Paskah ini membangkitkan semangat kita untuk menjadi murid-murid yang mau diutus untuk mempersiapkan tempat perjamuan Paskah bersama dengan Kristus Yesus sendiri di Jalan Dewi Sartika 38. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Jemaat GKJ Tahanukusuman akan melayankan perjamuan Paskah atau perjamuan Kamis Putih. Perjamuan yang akan kita terima dan kita layankan bersama tersebut menjadi sarana pemeliharaan iman kita. Dan dalam perjamuan tersebut kita juga mengundang anak-anak kita untuk terlibat dalam merayakan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kematian dan juga kebangkitannya untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, sebagai sarana pemeliharaan iman kita, perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama, bahwa roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita akan karya kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita semua. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama menjadi tanda bahwa kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti. Agar sakramen perjamuan yang akan kita terima dan kita layani bersama bermanfaat untuk kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita masing-masing. Dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu melepaskan diri dari kuasa dosa sehingga kita membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya berdasarkan kasih karunia Tuhan Allah, Allah telah menyelamatkan kita melalui karya kesengsaraan, kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa? Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan? Marilah pertanyaan-pertanyaan tersebut kita renungkan dalam saat teduh.
Sekarang kita memberikan kesaksian apakah kita mau untuk diundang oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan Paskah dan juga melayani bersama dalam perjamuan Paskah. Apabila kita menerima undangan Tuhan Yesus dan bersedia melayani, kita menyatakan dengan jawaban iya dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk diundang oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan Paskah dan juga melayani bersama dalam perjamuan Paskah yang akan dilayankan di Jumat ini pada hari Kamis tanggal 14 April 2022? Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Saya sendiri juga dengan sepenuh hati akan menghadap ke meja perjamuan dan melayani bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan Kidung Pasaman Kristen 262 bait pertama dan kedua. Kita repekaken Kidung Pasaman Kristen BMGJ kaliatus swidak kalih padha kapisan lan padha kalih panglipur kang sejati. Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti Sang Kristus kang tanpa dosa dados kurban sampurna sinaleben pemaseto dinekaken Sang Rama ngruwak lebur saking dosa dikamargi ning swarga ngruwak lebur saking dosa dikamargi ning swarga. Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti Kristus panebus aduh samangya sampun wungu lebur pangwasaning dosa nirdayaning antaka Kristus mulya mungguing swarga tiyang jumeneng pantara Kristus mulya mungguing swarga tiyang jumeneng pantara. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam persiapan ini Engkau mengingatkan panggilan kami seperti dua murid-Mu yang Kau utus untuk mempersiapkan ruang, mempersiapkan tempat perjamuan Paskah. Maka kami mohon Tuhan berkenan untuk memberi kami hikmat. Tuhan berkenan untuk memberi kami kemampuan sehingga kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang mempersiapkan tempat untuk perjamuan Paskah dan juga tempat makan dan minum bersama dalam perjamuan Paskah di Dewi Sartika 38. Kiranya perjamuan Paskah pada saat ini memampukan kami semua untuk bergerak seperti dua murid-Mu, sehingga kami bersama-sama dapat mengenang akan karya pengorbanan Kristus yang tentu saja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Demikian juga kami
ketika kami memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami, dan ketika kami juga melayani, maka kemuliaan Tuhanlah yang menjadi tujuan kami dan juga kebersamaan yang menjadi tujuan kami melayani. Bapa dalam surga, berkati kami sehingga dengan perjamuan Paskah nanti kami boleh mengenang kembali cinta kasih Tuhan, dan kami juga boleh untuk meneladan Tuhan Yesus dalam laku kehidupan kami sehari-hari, sehingga keseluruhan hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan damai sejahtera di tengah kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh mempersiapkan diri saat ini, dan kami akan menerima, menikmati dan melayani bersama perjamuan Paskah dengan Engkau pada saatnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan Paskah atau perjamuan Kamis Putih di gereja, majelis menyediakan ibadah 2 kali, pukul 16 berbahasa Jawa, dan yang kedua pukul 18.30 berbahasa Indonesia. Disilahkan saudara-saudara untuk menggunakan dress code atau pakaian berwarna putih, dan juga disilahkan apabila anak-anak juga akan perjamuan bersama di gereja. Dan apabila saudara-saudara menghendaki perjamuan keluarga di rumah masing-masing, disilahkan untuk mempersiapkan materi perjamuan, baik makanan maupun minuman sesuai dengan kesepakatan keluarga. Kita akan bersama-sama menyambut Paskah, kemenangan Kristus, dan juga tentu kemenangan kita bersama menuju pembangunan rumah kerajaan Allah di Jalan Dewi Sartika 38. Oleh karena itu berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin.